Oke, ini adalah panduan untuk mengisi perhitungan di Allianz Discover untuk kesehatan yang tradisional. Kita langsung masuk ke point of sales. Di sini nanti kita masuk ke tambah ilustrasi. Masukkan siapa? Ini saya contoh masukkan AAA, umurnya dia 75 ya. Kalau untuk tradisional maksimal umur 75. Nah, di umur 75 ini kalau sudah kita isi datanya sampai bawah, kita pilih yang simpan. Langsung keluar nih. Untuk usia 75, produk yang bisa dipilih hanya ada 2. Ini yang versi syariahnya, yang ini yang non syariah. Ini kesehatan yang tradisional. Kita pilih ya. Tampilannya seperti ini. Dia langsung kelihatan. Ini mau bayarnya tahunan atau bulanan atau semesteran di sini. Kalau bayarnya tahunan dia bonus 2 bulan lebih murah. Jadi kalau misalnya kita berubah ke bulanan, dia kan 3599. Kalau kita ubah ke tahunan, dia tinggal dikali 10. Kurang lebihnya ya. Jadi dia diskonnya 2 bulan. Nah, ini plannya. Kalau klasik itu untuk 2 bedroom. 2 bed ya. Kalau untuk yang klasik plus itu sudah 1 bed. Terus tapi di Indonesia kalau yang klasik. Kalau esensial itu kita bisa pakai sampai Malaysia. Dia seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Kalau yang pro itu di Indonesia kita dapatnya 1 bed. Di luar negeri kita dapatnya 2 bed atau lebih. Tapi kalau Essential Plus di Indonesia dan di luar negeri kita dapatnya 1 bed. Begitu juga dengan yang Elite. Kalau Elite ini untuk seluruh Asia dan juga bonus sama Australia. Yang Pro itu untuk yang di Indonesia dia dapat 1 bed, di luar negerinya dia 2 atau lebih. Kalau yang udah Plus itu luar dan dalam negeri dapat 1 bed. Contoh kita ambil yang Essential Plus. Ya, dia langsung keluar nominalnya tanpa kita harus hitung sendiri. Tahunannya 60 juta sekian. Kalau bulanannya kurang lebih dibagi 10, 6 jutaan. Ya. Di sini kalau bisa diisi lagi pemegang polisnya siapa? Biasanya saya pilih tertanggung supaya datanya nggak terlalu banyak yang kita masukkan. Jadi pemegang polis itu orang yang berhak untuk merubah-rubah polis ya. Kalau di sini ini kan bisa paket family. Jadi satu polis ini bisa digabung beberapa anggota keluarga yang masih sedarah. Jadi kita bisa pilih nih kalau ditambah. Ini bagian pemegang polis, sorry. Sekarang kita ambil yang tertanggung. Oh ya benar. Ini hubungan dengan pemegang polisnya, dia tanya siapa. Yang bisa masuk ke sini adalah yang berhubungan darah dengan pemegang polis ya. Misal kita mau masukin anak laki-laki. Di sini masukkan misal contoh anak X ya. Nah, langsung keluar nih. Dia harganya 721.000 preminya. Tapi dia langsung ke total di sininya berapa. Ya. Kita mau tambah lagi bisa tinggal tambah. Dia tanya lagi misal anak perempuan ya. Di sini contohnya misalnya contoh. Nah, ini contoh wanita 38 ya. Dia preminya segini, berarti totalnya di sini. Setelah ini udah oke, kita lihat ini resiko sendiri. Biasanya di tahun kedua saya biasanya tidak mau. Supaya setelah tahun kedua itu dia sudah sesuai tagihan rumah sakit dibayarkan full tanpa ada nombok lagi. Terus ini buku polis elektronik ini iya. Oke, setelah itu kita centang. Oh, nanti dia minta nih. Ini kan yang kurang nanti dia keluar merah, ini wajib diisi. Metode pembayaran. Metode pembayaran ini usahakan debit dari kartu kredit supaya ini paling simple, jadi nasabah tidak perlu transfer dulu, bayar dulu premi pertamanya, dia otomatis langsung masuk potong ke kartu kreditnya. Oke, setelah itu pilih, kita centang. Nah, di sini nanti keluar yang harus medical itu siapa, nanti keluar suratnya ya, nanti menyusul ini. Tapi ini udah ketahuan nih, diminta medical tipe D. Nah,
Setelah selesai, kita simpen. Misalnya contoh. Ya. Oke, dari sini biasanya ini kan mesti dilengkapi dulu. Kalau yang tradisional kita bisa langsung loncat ke bagian tanda tangan. Di bagian tanda tangan, setelah kita hitungkan untuk nasabah, ini dicentang. Lalu ini dipilih. Lalu kita bisa langsung minta tanda tangan. Ini kita tanda tangan kita dulu. Lalu minta tanda tangannya nasabah langsung. Ya. Misal sesuai KTP. Dari sini kita simpan. Ingat sering-sering disimpan. Terus ditulis ini di mana? Jakarta. Oke, kalau udah dicentang. Nah, setelah ini beres, kan kita sudah simpan tadi. Baru kita lengkapilah data-datanya nasabah di sini ya semuanya. Setelah oke semua, baru kita submit. Enaknya kalau tradisional, kita bisa langsung minta tanda tangannya nasabah dulu. Yang penting nasabah sudah oke, dia mau. Kita minta tanda tangannya, baru kita lengkapin setelahnya gitu. Kita bisa lengkapin juga di rumah supaya bisa lebih teliti. Baru nanti kita submit. Seperti itu kurang lebihnya.